Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini kita akan analisis pemain Roberto Firmino. Firmino baru saja melakoni laga terakhir bersama Liverpool di depan publik Anfield melawan Aston Villa. Dan ia berhasil menyelamatkan The Reds dari kekalahan berkat golnya di menit-menit akhir. Selama 8 musim berseragam Liverpool, Firmino jadi momok bagi bek lawan bukan lantaran gol dan asisnya saja, melainkan juga karena pressingnya. Pemain yang gak terlalu suka banyak tampil di depan publik ini bisa dibilang gak mencetak banyak gol jika dibandingkan dengan Mane ataupun Salah. Namun, kehadirannya sebagai false nine di lini depan menjadikannya sebagai pertahanan pertama bagi Klopp, sekaligus jadi pelayan setia bagi rekan-rekannya dalam membangun serangan dan mencetak gol. Akhir musim ini, ia memutuskan untuk gak melanjutkan kiprahnya bersama Liverpool. Firmino merasa bahwa sudah saatnya untuk hengkang karena siklusnya bersama Liverpool sudah berakhir dengan datangnya penyerang-penyerang baru seperti Darwin Núñez, Gakpo, Luis Diaz, bahkan sejak Diogo Jota datang di 2020. Ruang Taktik akan bahas bagaimana peran dan gaya bermain Firmino selama ia membela Liverpool. Let's go, kita bahas sama-sama. Sebagai striker, Firmino memainkan peran yang gak biasa. Alih-alih berkutat di dalam kotak penalti sebagai goal scorer atau pencetak gol, Klopp memberikan instruksi kepadanya untuk lebih sering bergerak turun membantu proses kreasi peluang Liverpool dan membuka ruang bagi pemain lainnya. Peran ini disebut false nine, dan Firmino adalah salah satu false nine terbaik di era modern ini. Dilihat dari beberapa heatmapnya ini, layaknya seperti attacking midfielder atau gelandang serang nomor 10, Firmino lebih sering berada di area depan kotak penalti. Ia nggak canggung untuk memainkan peran ini, karena sebelumnya di Hoffenheim, Firmino memang bermain di area ini sebagai attacking midfielder ataupun second striker. Awal karirnya di Liverpool pun, ia masih dimainkan di posisi yang sama di belakang striker Liverpool saat itu, Daniel Sturridge di formasi 4-2-3-1. Di musim-musim berikutnya, Firmino diubah posisinya menjadi center forward atau striker di depan, diapit oleh dua winger cepat, Mane dan Salah, menggunakan formasi 4-3-3. Sebagai false nine, Firmino kerap memposisikan dirinya pada area yang nanggung bagi lawan, yaitu di depan barisan pertahanan dan di belakang barisan gelandang lawan. Di posisi ini, ia bisa menjadi extra man, melakukan overload lini tengah lawan bersama 3 gelandang Liverpool lainnya. Ia juga bisa menjadi opsi progresi di saat 3 gelandang di-marking oleh lawan. Positioningnya di ruang antar lini ini menimbulkan dilema bagi bek lawan. Jika pergerakan Firmino nggak diikuti, maka ia akan memiliki ruang untuk menerima bola, balik badan dan melepaskan trupas atau umpan terobosan. Namun saat bek naik mengikuti pergerakannya, maka akan memperlebar ruang di belakang lini pertahanan yang siap diekspos oleh dua winger cepat Liverpool, Mane dan Salah. Saat Firmino drop atau turun ke ruang antar lini, dua winger akan mengambil posisi lebih narrow atau rapat ke tengah untuk siap mengekspos ruang jika back tertarik oleh pergerakan Firmino, dan area kelebaran akan diisi oleh fullback yang naik. Pada momen ini, bola bisa diumpan secara direct ke winger ataupun dengan skema third man run menggunakan Firmino sebagai pemantul. Memerankan false nine, Firmino memang lebih terlihat sebagai pelayan bagi dua winger Liverpool yang justru digunakan sebagai goal scorer pada sistem Klopp. Pun begitu, ia tetap memiliki naluri mencetak gol yang sangat baik. Positioningnya di area yang jauh dari bek-bek lawan juga seringkali menjadi keuntungan baginya untuk mencetak gol. Dari tengah, pergerakan Firmino seringkali nggak terkawal, dan ia akan melakukan late run ke kotak penalti untuk menerima cutback dari sisi sayap ataupun trupas dari lini tengah. Di momen ini, Firmino seringkali mengincar blindside atau titik buta bek-bek lawan sehingga pergerakannya sulit terdeteksi.
Selain itu, kualitas Firmino dalam mencetak gol juga kerap ia tunjukkan dalam situasi set piece atau saat menyambut crossing dari pemain di sisi sayap. Meski posturnya nggak terlalu tinggi, ia cukup sering mencatatkan peluang dan mencetak gol dengan kepalanya. Untuk mengalahkan bek-bek lawan yang berpostur lebih tinggi darinya, Firmino menggunakan kemampuannya dalam positioning, mencari ruang dan lepas dari penjagaan bek lawan. Di sini terlihat beberapa klip di mana ia bisa lepas dari marking lawan. Terlihat Firmino juga sering memposisikan dirinya di antara dua bek lawan untuk mempersulit penjagaan terhadapnya. Ia tergolong cukup lihai dalam mencari ruang. Sebagaimana kebanyakan pemain asal Brazil, Firmino juga memiliki kemampuan teknis yang luar biasa. Ia memiliki skill olah bola yang sangat baik. Kerap ia gunakan untuk keluar dari tekanan dan melewati bek-bek lawan. Keistimewaan lain dari Firmino adalah ia memiliki work rate dan tendensi untuk melakukan aksi defensif yang di atas rata-rata bagi pemain yang berposisi sebagai penyerang. Saat lawan build up, Firmino akan berperan untuk melakukan cover shadow atau menutup akses umpan kepada gelandang bertahan dan menekan back atau kiper yang menguasai bola. Sebagai lini pertahanan pertama Liverpool, ia yang menentukan kapan press agresif bisa dimulai. Saat bola berada di belakangnya pun ia nggak malas untuk mundur dan melakukan intercept atau tackle. Musim ini saja, rata-rata Firmino melakukan 2,4 tackle dan intercept setiap 90 menit. Lebih tinggi dari 99% pemain lain pada posisi yang sama di 5 liga top Eropa. Kemampuan bertanya ini sangat cocok di sistem taktik Jurgen Klopp yang terkenal dengan high press dan gegenpressing atau counter pressingnya, di mana pemain diharuskan untuk langsung menekan lawan dan merebut bola setelah kehilangan possession. Memang 2 musim terakhir, performa Firmino mulai menurun. Diawali dengan deretan cedera yang ia alami pada musim 2021-2022, menyebabkan dirinya harus absen di banyak pertandingan Liverpool. Kedatangan penyerang-penyerang seperti Jota, Luis Diaz, dan Nunez membuat menit bermain Firmino mulai berkurang. Terbaru, Gakpo yang didatangkan di tengah musim lalu juga terlihat mulai bisa memainkan peran seperti Firmino sebagai false nine. Bagaimanapun, pemain berusia 31 tahun ini akan selalu diingat publik sebagai pemeran false nine terbaik yang rela berkorban bagi keberhasilan timnya.